Gila, kamu ya rasanya pulen banget. Ayo sayang, dipercepat lagi. Ibu udah mau sampai. Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa absen dulu di komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal dan jam berapa kamu nonton video ini. Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Namanya Rani, seorang wanita berusia 42 tahun. Di mata warganya, ia dikenal sebagai lurah di sebuah kelurahan yang cukup maju. Dari luar, kehidupannya terlihat sempurna. Ia punya jabatan, bisnis pakaian online yang laris manis, rumah megah, dan rekening tabungan yang lebih dari cukup. Banyak orang menilai Rani adalah gambaran wanita sukses. Tapi hanya sedikit yang tahu, di balik semua itu, hidupnya sebenarnya tidak pernah benar-benar tenang. Sudah lama ia berpisah dari suaminya. Setelah perceraian itu, Rani sempat beberapa kali menikah lagi. Sayangnya, semua pernikahan itu selalu berakhir dengan perceraian singkat. Alasannya tidak besar, bukan soal harta atau kekerasan, melainkan hal-hal sepele yang kemudian membesar. Orang-orang bilang Rani terlalu pilih-pilih, terlalu rewel. Tapi menurutnya masalahnya sederhana. Ia tidak pernah benar-benar puas dengan laki-laki yang dinikahinya. Rani punya selera yang berbeda. Ia tidak pernah tertarik pada lelaki mapan, kaya, atau berpengaruh. Baginya, semua itu tidak ada artinya. Ia sendiri sudah punya semuanya. Yang ia cari justru sederhana, tapi sekaligus langka. Lelaki muda, yang masih polos, segar, dan penuh energi. Suatu malam, Rani berbincang santai dengan sahabat dekatnya, Mira, di teras rumah. "Ran, aku masih nggak habis pikir sama kamu," kata Mira sambil menyeruput kopi. "Suami-suami kamu dulu kan mapan semua. Kenapa ditinggal juga?" Rani terkekeh pelan lalu menatap sahabatnya dengan sorot mata penuh rahasia. "Mir, kamu tahu nggak? Aku ini nggak butuh harta. Aku sudah punya segalanya. Yang aku butuh itu sesuatu yang bisa bikin aku deg-degan lagi." "Deg-degan? Maksudnya apa?" tanya Mira mengernyit penasaran. Rani mencondongkan tubuh, suaranya menurun seolah berbisik nakal. "Mir, aku lebih suka cowok muda. Yang polos, segar, yang kalau senyum bikin jantungku mau copot. Yang kalau ketawa bikin aku pengen deket terus." Mira langsung menutup mulut, hampir tersedak. "Astaga Ran, kamu sadar nggak umur kamu sekarang 40-an? Rani hanya mengangkat bahu, tersenyum. "Terus kenapa? Umurku memang 42, tapi hatiku masih 20-an. Aku suka yang bisa bikin aku hidup lagi. Aku ini lurah, Mir. Di kantor aku harus tegas. Di depan warga aku harus bijak. Tapi kalau urusan hati, aku pengen tetap liar." Mira tertawa geleng-geleng kepala. "Kamu itu janda paling aneh yang pernah aku kenal." "Aneh itu seru," balasnya dengan santai. Malam semakin larut, tapi obrolan mereka tak berhenti. Rani bercerita bagaimana setiap malam ia merasa kesepian. Di rumah yang besar itu, ia sering berbaring sendiri, menatap langit-langit sambil berkata lirih. "Kenapa sih aku nggak pernah nemu yang pas?" Kadang ia membuka ponsel, melihat wajah-wajah pria muda di media sosial. Senyum mereka, gaya mereka yang apa adanya, membuat darahnya berdesir. Ia sering tertawa kecil sendirian, merasa seperti remaja yang diam-diam naksir orang. "Aku ini gila ya, tapi entah kenapa aku selalu pengen seger, yang bisa bikin aku lupa umur." Tak sedikit lelaki kaya mendekatinya. Ada yang bawa mobil mewah, ada yang berjanji memberi kenyamanan hidup. Tapi ia hanya tersenyum tipis lalu menolak. "Maaf, aku nggak tertarik," katanya tegas. Dalam hatinya, ia selalu mengulang satu kalimat. "Buat apa harta kalau hatiku nggak bergetar?" Rani sadar benar kalau pilihannya akan selalu jadi bahan gosip. Apalagi ia seorang lurah. Banyak warga mungkin mencibir kalau tahu selera pribadinya. Tapi ia tidak peduli. Batinnya, "Aku hidup bukan buat nyenengin orang lain. Aku hidup buat bikin diriku sendiri bahagia." Sejak lama Rani sudah memperhatikan seorang pemuda di desanya. Namanya Ardi. Mahasiswa yang wajahnya bersih dan senyumnya polos. Meski masih muda, ada sesuatu dari dirinya yang membuat Rani sulit menahan diri. Tatapannya, bahunya yang bidang,
serta kepolosannya yang seperti kertas kosong membuat imajinasi Rani sering melayang. Ketika ia mendengar kabar bahwa Ardi dan beberapa temannya akan menjalani KKN di desanya, Rani langsung merasa mendapat hadiah. Ini kesempatan emas, gumamnya sambil tersenyum kecil. Ia tahu dengan posisinya sebagai lurah, ia bisa dengan mudah menciptakan alasan agar Ardi selalu dekat dengannya. Hari perkenalan mahasiswa KKN digelar di Balai Desa. Satu persatu mahasiswa maju memperkenalkan diri. Rani duduk di kursi depan, berlagak serius, tapi sebenarnya ia hanya menunggu satu nama. Dan begitu giliran Ardi maju, ia langsung memperhatikannya tanpa berkedip. Nama saya Ardi, kuliah di Fakultas Sosial. Senang bisa bertugas di desa ini, ucapnya singkat. Suaranya jernih, matanya menatap ke depan dengan penuh percaya diri. Rani mengerling tipis. Astaga, lihat cori dia berdiri. Terlalu segar untuk dilewatkan, pikirnya. Selesai acara, Rani memanggil Ardi. Ardi, ikut saya sebentar ke kantor? Katanya dengan nada tenang, tapi tatapan matanya penuh maksud. Di ruang kerjanya, ia langsung menutup pintu. Saya ingin kamu membantu saya selama KKN ini. Teman-temanmu bisa sibuk dengan program mereka. Tapi kamu... Rani berhenti sebentar, menatap Ardi dari atas sampai bawah. Kamu saya butuhkan di sini. Di samping saya. Ardi terdiam, sedikit bingung. Tapi Bu, apa tidak lebih baik kalau saya juga ikut program teman-teman? Saya takut dianggap tidak bekerja. Rani tersenyum tipis, lalu menyandar di kursinya. Jangan khawatir, saya lurah di sini. Saya yang atur. Lagi pula, saya merasa kamu cocok untuk urusan kantor. Kamu kan pinter dan lebih tahu desa ini dibanding teman-temanmu. Ardi masih ragu. Rani pun mencondongkan tubuhnya, suaranya lebih lembut, nyaris menggoda. Ardi, bantu saya ya. Anggap saja ini pengalaman berbeda. Kamu gak akan rugi, saya jamin itu. Tatapan mata Rani terlalu sulit ditolak. Akhirnya Ardi mengangguk. Baik Bu Rani, kalau memang Ibu mau begitu, saya akan bantu. Nah, begitu. Dan jangan terlalu formal. Cukup panggil saya Bu Rani. Lebih enak kedengarannya kan? Iya, Bu Rani. Hari-hari berikutnya, Ardi resmi menjadi asisten pribadi Bu Lurah. Setiap pagi, ia datang lebih awal untuk menyiapkan dokumen, menemani rapat, atau sekedar membantu mengetik laporan. Sementara teman-temannya sibuk di lapangan, Ardi justru lebih banyak berada di ruang kerja bersama Rani. Tapi di balik semua kesibukan itu, ada permainan kecil yang sengaja diciptakan Rani. Ia sering mencari alasan sepele untuk memanggil Ardi mendekat. Ardi, tolong ambilkan map di rak paling atas itu. Katanya suatu siang, padahal map itu jelas ia bisa jangkau sendiri. Ardi menurut. Saat tubuhnya berdiri tepat di depannya, Rani menatapnya dari dekat. Senyumnya seramar. Cepat sekali kamu. Memang selalu bisa diandalkan, bisiknya lirih. Ardi hanya tersenyum kikuk. Sudah tugas saya, Bu. Bilangnya apa? Rani mengangkat alis. Ardi menghela nafas kasar. Lalu menunduk sopan. Maksud saya, Bu Rani. Nah, begitu lebih manis. Ada kalanya Rani sengaja membuat suasana lebih intim. Misalnya saat pura-pura kesulitan membaca laporan, ia mendekatkan wajahnya ke arah Ardi sambil mencondongkan tubuh membuat jarak mereka begitu dekat hingga Ardi salah tingkah. Ini bagian, ini maksudnya ya Bu Rani? Tanya Ardi gugup. Rani menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. Iya, tepat sekali. Pintar sekali kamu, Ardi. Hari-hari itu membuat Rani semakin yakin bahwa pilihannya tepat. Ia tidak butuh laki mapan, tidak butuh harta. Yang ia butuhkan hanyalah seorang pemuda segar yang bisa ia arahkan sesuai keinginannya. Dan sekarang, Ardi sudah tepat di genggamannya. Hari-hari awal, Ardi bekerja membantu Bu Rani di kantor kelurahan berjalan cukup formal. Ia menyiapkan laporan, mengetik surat, sampai mengurus arsip.
Semua rapi, semua profesional. Tapi tentu saja Bu Rani punya rencana lain. Ia sering mencari-cari alasan agar Ardi mendekat. Kadang menyuruhnya mengecek printer yang jelas-jelas hanya kehabisan kertas. Kadang meminta tolong membawakan map dari meja ke lemari padahal jaraknya hanya beberapa langkah. Semua itu semata-mata agar ia punya alasan untuk memandang Ardi lebih lama. "Ardi, tolong bantu ibu sebentar," ucapnya suatu siang. Padahal ia hanya butuh seseorang untuk menyalakan AC. Ardi datang, menurut tanpa banyak tanya. Tapi saat ia hendak kembali ke meja, Bu Rani menahannya. "Jangan buru-buru pergi. Duduklah sebentar, ibu nggak enak kalau sendirian." Ardi menoleh, canggung. Tapi pekerjaan saya..." "Sudah, sebentar saja. Kamu enak dilihat, jadi bikin suasana kerja nggak membosankan." Ardi terdiam. Wajahnya sedikit memerah, tapi ia tak bisa membantah. Hari demi hari, godaan Bu Rani makin terasa. Ia suka menatap Ardi lama-lama, lalu tersenyum dengan gaya yang membuat anak muda itu salah tingkah. Kadang ia melempar komentar yang terdengar biasa, tapi maknanya bisa kemana-mana. "Ardi tuh terlalu manis kalau lagi serius. Ibu jadi susah fokus ngetik." Ardi terkekeh gugup. "Bu Rani suka bercanda ya?" Rani balas dengan lirikan. "Siapa bilang bercanda?" Pelan-pelan suasana yang awalnya formal berubah cair. Ardi sudah mulai terbiasa dengan candaan itu, bahkan sesekali berani membalas. "Kalau ibu terus begini, nanti saya yang nggak bisa konsentrasi kerja," ucap Ardi suatu sore. Rani tertawa kecil, lalu menunduk, pura-pura sibuk. "Nah, itu yang ibu mau dengar. Jangan cuma ibu yang godain, kamu juga boleh." Canda itu membuat ruangan kecil kantor terasa berbeda. Ada permainan halus yang hanya mereka berdua mengerti. Tak cukup dengan itu, Rani mulai membuat kebiasaan baru. Meminta Ardi mengantarnya ke kantor setiap pagi, lalu menjemputnya saat pulang. Alasannya sederhana, arah rumah mereka sejalan. Tapi Rani sendiri tahu, itu hanyalah dalih. Yang ia inginkan adalah lebih banyak waktu bersama Ardi. "Ardi, mulai besok kamu antar jemput ibu ya, biar ibu merasa aman," katanya dengan nada yang tak bisa ditolak. Ardi sempat ragu. "Apa nggak merepotkan, Bu?" "Merepotkan? Justru ibu yang senang. Rasanya lebih enak kalau perjalanan ditemani anak muda. Ibu jadi semangat kerja." Ardi mengangguk, meski wajahnya jelas menyimpan rasa bingung. Sejak itu, pagi dan sore mereka selalu bersama. Di perjalanan, obrolan yang awalnya ringan mulai berubah arah. Rani sering melontarkan pertanyaan yang membuat Ardi gelagapan. "Di kampus banyak yang suka sama kamu ya? Mahasiswi pasti rebutan," ucapnya sambil melirik. "Nggak ada, Bu. Saya biasa aja." "Biasa, jangan merendah. Kalau saya masih muda, mungkin saya juga bakal ikut rebutan." Kalimat itu disertai senyum, membuat Ardi terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Kadang, Rani sengaja duduk lebih dekat saat di motor, hingga Ardi bisa merasakan aroma parfum yang lembut tapi menusuk. Ia tahu betul, jarak seperti itu membuat Ardi makin salah tingkah. Dan benar saja, suatu kali Ardi berkata setengah bercanda, "Kalau Bu Rani duduknya dekat begini, saya bisa salah fokus bawa motor." Rani tertawa kecil, suaranya manja. "Ya sudah, anggap saja itu tantangan. Berani kan?" Sejak saat itu, tak ada lagi jarak kaku di antara mereka. Candaan, lirikan, bahkan keheningan yang singkat, semuanya menyimpan permainan terselubung. Rani tahu, Ardi mulai terbiasa dengannya. Pemuda itu kini sudah tak lagi sekedar membantu pekerjaan, tapi juga jadi sumber energi yang membuatnya hidup kembali. Sore itu, langit mendung. Setelah mengantar Bu Rani pulang dari kantor, Ardi bersiap menyalakan motornya. Namun tiba-tiba, tangan Bu Rani menahan lengan pemuda itu. "Hardi, jangan buru-buru pulang, temani ibu sebentar," ucapnya dengan senyum tipis yang sulit ditolak. Ardi agak kaget. "Tapi Bu, saya takut keburu malam." Rani mengibaskan tangannya pelan, ekspresi wajahnya tenang tapi tatapannya tajam. "Hanya sebentar. Lagi pula, apa kamu tega membiarkan ibu sendirian di rumah sebesar ini?" Ardi akhirnya mengangguk. Ia pun masuk, duduk di ruang tamu yang harum wangi melati.
Secangkir teh hangat sudah tersedia. Mereka mulai mengobrol, awalnya ringan. Namun perlahan Rani membuka sisi dirinya yang jarang ia tunjukkan. Hardi, tahu nggak? Kadang ibu merasa hidup ini kosong. Rumah besar, harta banyak, jabatan ada. Tapi ketika pintu ini tertutup, hanya ada sepi. Suaranya lirih, tapi tatapannya menusuk. Ardi menunduk. Saya bisa mengerti, Bu. Kesepian memang berat. Rani tersenyum miring. Kamu mengerti. Padahal kamu masih muda. Masih dikelilingi teman-teman. Sementara ibu hanya ditemani dinginnya dinding. Ia menatap Ardi dalam, lalu menambahkan. Makanya, ibu senang ada kamu. Kamu bisa jadi alasan ibu betah di kantor. Ardi terketiak kanggung. Bu Rani ini suka menggoda saya. Siapa bilang itu godaan? Balasnya cepat membuat Ardi terdiam. Tiba-tiba, suara hujan deras memecah suasana. Petir menyambar, angin menampar jendela. Ardi berdiri, berniat pamit. Wah, Bu, hujan deras sekali. Mungkin saya harus cepat pulang sebelum makin malam. Pulang bagaimana? Rani maju setapak. Kamu mau basah kuyup di jalan? Sudahlah, tunggu di sini. Ardi ragu. Tapi Bu, Rani senyum. Bibirnya tipis namun penuh arti. Kalau hujan begini, biasanya ibu punya kebiasaan kecil. Menonton film Jepang. Hanya itu hiburan ibu kalau sedang sendirian. Ardi mengangkat alis. Film Jepang? Iya. Mau temani ibu? Tanyanya dengan nada rendah menggoda. Ardi menelan ludah. Ia tahu maksudnya bisa kemana-mana. Tapi akhirnya ia hanya mengangguk. Baiklah, Bu. Mereka duduk di sofa, lampu ruangan redup, layar televisi menayangkan film pilihan Rani. Namun dari awal, suasana bukan soal film. Rani berkali-kali mencari alasan mendekat. Kadang tangannya tak sengaja menyentuh tangan Ardi. Kadang ia tertawa sambil menepuk bahu pemuda itu. Maaf, refleks, katanya sambil tersenyum. Ardi hanya bisa tersenyum kaku, tapi delas wajahnya memerah. Rani mendekat. Suaranya nyaris berbisik. Kamu tahu nggak, Hardi? Dari semua mahasiswa KKN, hanya kamu yang bikin ibu merasa muda lagi. Rasanya seperti punya alasan untuk bersemangat. Ardi menoleh. Matanya bertemu dengan mata Rani, ada jeda singkat yang terasa panjang. Lalu Rani tertawa kecil seolah mecah ketegangan. Film berakhir, tapi hujan di luar belum juga berhenti. Ardi berdiri lagi. Sepertinya saya harus pulang, Bu. Sudah malam. Namun Rani cepat menahan. Hardi, lihat hujan itu. Mana mungkin kamu nega pulang? Basah kuyup nanti. Menginap di sini. Menginap? Di sini, Bu? Iya. Tapi tentu saja jangan bilang pada orang tuamu kamu di rumah ibu. Katakan saja di posko KKN. Kalau mereka tahu kamu di sini, bisa ada omongan yang macam-macam. Ardi bingung, wajahnya jelas gelisah. Tapi Bu, kalau teman-teman tahu, biarkan saja. Anggap saja ini rahasia kita berdua. Lagi pula, malam begini terlalu panjang kalau ibu harus sendirian. Dan kamu bisa jadi alasan ibu tidak kesepian. Ardi menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Ia tak lagi bisa menolak, apalagi ketika Rani menatapnya dengan sorot yang tak sekadar meminta, tapi menuntut. Sejak malam hujan itu, segalanya berubah. Rumah Bu Rani tidak pernah lagi sepi. Hampir setiap sore Ardi datang. Entah dengan alasan mengantar pulang atau sekedar mampir untuk menemani. Mereka ngobrol berjam-jam. Lalu malamnya nonton film Jepang berdua. Dari yang awalnya terasa canggung, kini sudah jadi rutinitas yang ditunggu-tunggu. Ardi, ibu ini ketagihan, ucap Bu Rani suatu malam sambil duduk di sofa. Ardi melirik heran. Ketagihan apa, Bu? Ya ketagihan ditemani kamu. Kalau sehari saja nggak ketemu, rasanya ada yang hilang. Jawabnya sambil tersenyum nakal. Ardi terdiam, pipinya memerah.
Ia tahu godaan seperti itu bukan yang pertama. Hampir setiap hari, Bu Rani sengaja melempar kalimat-kalimat yang membuat pikirannya kacau. Dan anehnya, meski selalu gugup, ia tidak pernah benar-benar menolak. Rani tahu persis bagaimana memainkan situasi. Kadang, ia sengaja memanggil Ardi hanya untuk hal kecil. Ardi, tolong bukain toples, ibu nggak kuat. Atau, Ardi, coba bantuin ibu nyalain TV, remote-nya bandel. Padahal, jelas-jelas ia bisa melakukannya sendiri. Semua itu hanya cara agar ia bisa melihat pemuda itu lebih dekat, merasakan kehadirannya lebih lama. Semakin hari, Ardi mulai terbawa arus. Ia memang masih sering salah tingkah, tapi kini ia sudah berani membalas dengan candaan. Bu, jangan-jangan ibu ini sengaja ya biar saya sering kesini. Tanyanya suatu hari sambil tersenyum. Rani menatapnya, lalu tertawa pelan. Baru sadar sekarang? Iya, ibu memang sengaja. Kalimat itu membuat suasana mendadak panas. Ada jeda hening, pandangan mereka saling bertemu, lalu buru-buru Ardi mengalihkan topik. Tapi di hatinya, ia tahu perempuan itu memang sengaja menjebaknya. Namun ada satu hal yang membuat Rani gusar. Seberapapun ia menggoda, Ardi tak kunjung menyatakan perasaan. Pemuda itu jelas menikmati kedekatan, tapi tak berani melangkah lebih jauh. Hingga akhirnya, Rani mengambil inisiatif. Suatu sore, ia berkata, Ardi, kita perlu suasana baru. Bagaimana kalau akhir pekan ini ikut ibu ke Bali? Cuma kita berdua. Ardi sontak terkejut. Ke Bali? Berdua? Iya. Jangan khawatir, anggap saja liburan. Ibu butuh teman dan kamu paling pas. Bu, nanti orang-orang, biarkan saja. Kamu bilang saja ada urusan kampus. Jangan banyak alasan. Jadi atau tidak? Ardi menelan ludah. Ajakan itu terlalu berat untuk ditolak. Setelah ragu sejenak, akhirnya ia mengangguk. Baik bu, saya ikut. Hari Jumat sore mereka berangkat. Di pesawat, Bu Rani duduk santai, menatap Ardi penuh kemenangan. Akhirnya, kamu resmi jadi teman perjalanan ibu. Rasanya menyenangkan sekali. Di Bali, mereka tinggal di villa menghadap laut. Malam pertama mereka berjalan di tepi pantai, menyaksikan sunset. Angin laut berhembus tapi suasana terasa jauh lebih panas dari biasanya. Ardi memberanikan diri berkata lirih. Bu, jujur, saya bingung. Kenapa saya bisa nyaman sekali dengan ibu? Padahal saya tahu, jarak usia kita jauh. Rani berhenti melangkah lalu menatapnya dalam. Ardi, siapa bilang perasaan itu harus tunduk pada angka? Usia itu cuma hitungan. Yang penting kita saling butuh. Kamu butuh ibu, ibu juga butuh kamu. Hening. Lalu dengan suara bergetar, Ardi menyaku. Saya suka sama ibu. Saya nggak bisa lagi pura-pura. Setiap hari bersama ibu membuat saya jatuh hati. Rani senyum. Wajahnya berbinar. Ia mendekat, berbisik di telinganya. Akhirnya, kamu juga mengaku. Dari dulu ibu tahu Ardi, dan itu yang ibu tunggu. Sejak malam itu hubungan mereka berubah total. Jalan-jalan ke pantai, makan berdua di restoran, tertawa lepas, semua terasa berbeda. Kini Ardi tak lagi sebatas mahasiswa canggung. Di villa, rutinitas nonton film Jepang tetap berlanjut. Rani sengaja duduk lebih dekat. Ardi tak lagi menjauh. Senyum mereka penuh rahasia, seolah ada kesepakatan tak tertulis, di Bali mereka bebas menjadi apa yang mereka mau. 2 hari terasa singkat,
Namun saat pesawat pulang mengudara, Ardi hanya bisa tersenyum kecil. Ia tahu ia sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Dan bagi Bu Rani, perjalanan ke Bali adalah jackpot. Ia berhasil menaklukkan pemuda yang sejak lama diincarnya. Sepulang dari Bali, status mereka sudah tak bisa dipungkiri lagi. Bu Yuli dan Wildan kini resmi berpacaran. Bukan sekadar dekat, bukan sekadar saling menemani. Kini, setiap detik dalam hidup mereka seolah terikat satu sama lain. Namun, di balik kebahagiaan itu, gelombang gunjingan warga desa kembali bergemuruh. Masyarakat mulai berbisik, lalu berani terang-terangan. Lurah kok pacaran sama anak KKN? Memalukan. Begitu suara-suara yang menyebar di warung kopi. Ada pula yang lebih tajam. Wildan itu masih seumur jagung, masa sudah digandeng janda 3 kali gagal? Bu Yuli dengan gaya khasnya menanggapi semua itu dengan sikap masa bodoh. Ah, biarin aja, hidup ini tubuhku, hatiku, cintaku. Mereka mau ribut 1000 kali pun, aku tetap jalan terus. Begitu pikirnya. Berbeda dengan Wildan, ia masih sering cemas, terutama saat mendengar ibunya ikut-ikutan gelisah mendengar kabar dari tetangga. Malam-malamnya sering ia habiskan termenung, bertanya pada diri sendiri. Benarkah aku kuat melawan semua ini? Kegiatan KKN akhirnya selesai. Wildan tak lagi sering di kantor kelurahan, tak lagi punya alasan resmi berada di sisi Bu Yuli. Suasana desa pun tak kunjung mereda. Obrolan masyarakat masih terus menyorot hubungan mereka. Wildan memang sudah nggak di kantor, tapi masa Bu Lurah masih asyik sama dia? Begitu celoteh ibu-ibu di pos ronda. Hari-hari Bu Yuli terasa lebih kosong. Tanpa Wildan, semangat kerjanya merosot. Ia sering melamun di ruang kerjanya, menatap layar laptop yang tak kunjung dibuka. Obat satu-satunya hanyalah notifikasi WhatsApp yang muncul di ponselnya. Setiap malam, mereka video call hingga larut. Kadang sampai dini hari, hanya untuk melihat wajah masing-masing. Aku kangen kamu, ucap Wildan dengan suara pelan. Aku juga, jawab Yuli sambil memainkan rambutnya. Seandainya kamu ada di sini, mungkin aku nggak bisa tidur semalaman. Kalimat itu membuat Wildan sering tersenyum gugup. Pikirannya berlari liar, membayangkan banyak hal yang tak bisa diucapkan. Dan Yuli tahu betul, ucapan nakalnya itu selalu berhasil membuat pemuda itu semakin terikat. Tak jarang, Yuli diam-diam menyuruh Wildan datang ke rumah. Kadang sore, kadang tengah malam dengan alasan sepele. Lampu di teras mati, tolong benerin ya. Atau, aku lagi sendirian, nemenin bentar ya. Dan setiap kali Wildan datang, senyum nakal Yuli selalu menyambut di balik pintu. Namun, semakin lama, tekanan dari masyarakat terasa makin menghimpit. Yuli mulai lelah mendengar gunjingan yang seolah tak ada habisnya. Hingga akhirnya, suatu malam, ia nekat mengutarakan hal yang mengejutkan. Wildan, kalau memang kita sama-sama serius, nikahi aku. Aku nggak sanggup lagi hanya jadi bahan omongan orang. Wildan terdiam, matanya melebar. Ia tahu, ini bukan sekadar ucapan iseng. Bu Yuli menatapnya serius, nyaris putus asa. Wildan pun mencoba bicara pada ibunya. Saat kalimat itu keluar bahwa ia ingin menikahi Bu Yuli, ibunya terperanjat hampir tak percaya. Wildan, kamu sadar nggak siapa dia? Semua orang tahu masa lalu Yuli. 3 kali gagal menikah karena kelakuannya sendiri. Dan kamu masih mau. Wildan mencoba menenangkan. Bu, aku tahu semua masa lalunya. Tapi aku juga tahu Yuli yang sekarang berbeda. Aku janji, kalau suatu saat dia mengulangi kesalahannya, aku yang akan tanggung jawab. Aku nggak akan lari. Ibunya hanya bisa terdiam, separuh tak percaya, separuh takut. Tapi melihat kesungguhan putranya, ia tak sanggup langsung menolak. Bu Yuli pun mencoba bicara langsung pada Ibu Wildan. Dengan suara penuh ketulusan, ia berkata, Bu, aku akui masa laluku tidak baik. Aku sering salah. Tapi kali ini cintaku untuk Wildan tulus. Aku berjanji tidak akan mengulangi kebodohan itu lagi. Demi Wildan, demi masa depan kami. Lalu, dengan nada yang lebih tegas, ia menambahkan, aku juga akan mundur dari jabatanku sebagai lurah. Aku ingin membangun usaha bersama Wildan.
Aku ingin dikenal bukan sebagai pejabat yang penuh gosip, tapi sebagai istri yang setia dan ibu rumah tangga yang bisa membahagiakan anak-anaknya. Kata-kata itu membuat Ibu Wildan terdiam lama. Hatinya masih diributi keraguan. Namun dalam tatapan mata Yuli, ia melihat sesuatu yang jarang ada sebelumnya. Kesungguhan yang nyaris putus asa. Dan disitulah cerita mereka memasuki babak baru. Babak di mana cinta harus berhadapan langsung dengan masa lalu, gosip, dan restu orang tua. Akhirnya, restu itu datang juga. Wildan dan Bu Yuli resmi menikah. Pernikahan yang penuh warna, penuh senyum, dan penuh bisik-bisik. Bagi mereka berdua, ini adalah jawaban dari segala doa dan kegilaan cinta yang selama ini mereka sembunyikan. Namun, bagi warga desa, ini justru jadi bahan tontonan yang lebih seru daripada sinetron. Di setiap pojokan warung kopi, di setiap antrian tukang sayur, nama Bu Yuli kembali jadi topik utama. Gila, Wildan masih muda, kok mau-maunya nikah sama Bu Yuli yang umurnya bisa jadi ibunya sendiri? Aneh banget, lurah kok kayak ketagihan anak muda, dari dulu seleranya memang begitu. Komentar miring itu berputar cepat, menusuk telinga. Ada juga yang lebih kasar. Wildan itu korban, tunggu aja, nanti juga sama aja kayak suami-suaminya yang dulu. Wildan yang awalnya masih sering gugup mendengar omongan orang, kini belajar masa bodoh. Ia sadar setiap kali ia pulang ke rumah dan melihat Yuli menyambutnya dengan senyum nakal. Senyum yang dulu membuatnya jatuh hati, semua gunjingan itu lenyap. Ia hanya melihat seorang perempuan yang berani, yang memilih mencintainya tanpa batas. Namun bagi warga desa, ini justru jadi bahan tontonan yang lebih seru daripada sinetron. Di setiap pojokan warung kopi, di setiap antrian tukang sayur, nama Bu Yuli kembali jadi topik utama. Gila, Wildan masih muda, kok mau-maunya nikah sama Bu Yuli yang umurnya bisa jadi ibunya sendiri? Aneh banget, lurah kok kayak ketagihan anak muda. Dari dulu seleranya memang begitu. Komentar miring itu berputar cepat, menusuk telinga. Ada juga yang lebih kasar. Wildan itu korban, tunggu aja, nanti juga sama aja kayak suami-suaminya yang dulu. Wildan yang awalnya masih sering gugup mendengar omongan orang, kini belajar masa bodoh. Ia sadar setiap kali ia pulang ke rumah dan melihat Yuli menyambutnya dengan senyum nakal, senyum yang dulu membuatnya jatuh hati, semua gunjingan itu lenyap. Ia hanya melihat seorang perempuan yang berani, yang memilih mencintainya tanpa batas. Tapi berbeda dengan Yuli, meski wajahnya tetap terlihat tegar, hatinya mulai lelah. Ia tahu, sekuat apapun ia melawan, lidah masyarakat tak akan pernah berhenti. Sampai akhirnya, ia mengambil keputusan besar. Di sebuah forum resmi desa, dengan suara lantang, ia berkata, "Mulai hari ini, saya mengundurkan diri dari jabatan kepala desa." Ruangan itu sontak hening. Warga terperanjat, sebagian lega, sebagian justru kaget. Tapi di balik pengumuman itu, ada tatapan penuh kemenangan di mata Yuli. Tatapan yang seakan berkata, "Kalian boleh bergosip sesuka hati, tapi aku tetap berdiri bersama laki-laki pilihanku." Sejak hari itu, fokus Yuli hanya satu, membangun bisnis bersama Wildan. Mereka mulai dari usaha kecil yang sebenarnya sudah dirintis Yuli sejak lama. Namun dengan sentuhan ide segar Wildan, bisnis itu menjelma jadi sesuatu yang jauh lebih besar. Hari-hari mereka kini penuh dengan obrolan tentang strategi, rencana pemasaran, hingga urusan klien. Tapi di balik meja kerja tetap ada tawa-tawa nakal yang tak pernah hilang. Yuli sering sengaja menatap Wildan dengan cara yang membuatnya salah tingkah, bahkan saat sedang rapat serius. "Mas, jangan lihat aku begitu, nanti aku nggak fokus kerja," kata Wildan. Yuli hanya terkekeh, lalu menjawab, "Justru itu, aku suka lihat kamu gelisah." Bagi orang luar, mereka terlihat seperti pasangan pebisnis sukses. Tapi bagi mereka sendiri, bisnis hanyalah cara lain untuk tetap bersama, tetap menggoda, dan tetap hidup di dalam gairah yang mereka ciptakan. Tak butuh waktu lama, usaha itu meledak. Omset melonjak, klien semakin banyak, dan nama Yuli yang dulu penuh cibiran kini disebut dengan nada berbeda.
Orang-orang mulai takjub. Mereka yang dulu mencibir, kini harus menunduk malu. Lihat tuh, katanya hubungan gak wajar. Katanya cuma main-main. Nyatanya sekarang bisnisnya sukses besar. Kayaknya kita salah menilai deh. Mereka ternyata serius, bukan sekedar nafsu. Yuli mendengar semua itu dengan senyum tipis. Dalam hatinya, ia berbisik. Bukankah balasan terbaik itu adalah keberhasilan? Dan memang inilah balasan yang paling manis. Kini, setiap kali ia bergandengan tangan dengan Wildan, bukan lagi rasa minder yang ia rasakan, tapi kebanggaan. Usia boleh beda jauh, gosip boleh bertebaran, tapi cinta dan keberhasilan mereka jadi jawaban yang tak terbantahkan. Di ranjang bisnis mereka adalah pasangan kekeh jahat. Tapi di ranjang yang sebenarnya, mereka tetap pasangan yang penuh gairah. Yuli selalu berhasil menjaga api cinta tetap menyala dengan caranya yang menggoda, liar, tapi penuh kelembutan. Dan Wildan yang dulu pemuda poros kini sudah terbiasa terbakar oleh permainan Yuli. Mereka berhasil tidak hanya dalam cinta, tapi juga dalam hidup. Dan masyarakat akhirnya harus mengakui bahwa di balik gosip dan cibiran ada kenyataan yang tak bisa dipungkiri. Bu Yuli dan Wildan adalah pasangan yang menang.